Halo guys, kembali lagi sama aku. Kali ini aku ke vlog ya sama temen aku. Kenalin dulu namanya siapa? Nama gue Sausan. Hai. S-A-U-S-A-N. Oke. Jangan salah. Namanya Sausan. Sausan rumahnya di mana? Asli mana? Deket di Tangsel, Pamulang. Oke. Jadi Sausan ini tuh teman aku dari semester 1 kuliah. Kita tuh awalnya kenal dari MPKMB 54. Bener-bener dari awal banget aku jadi maba sampai sekarang kita udah tingkat akhir. Ya, tapi kita gak pernah sekelas. Iya, selama 5 semester ini kita nggak pernah sekalipun sekelas. Dan tapi semester 6 kita akhirnya sekelas untuk pertama kalinya. Tapi gak ada KBM lagi, udah gak ada belajar. Iya, kita lagi. tinggal seminar, sidang. Kita udah tingkat akhir, udah tua. Iya, kita sekarang tuh lagi minggu ketiga PKL guys. Ih, stres. Pusing banget ya San di kantor. Iya. Terus kantor. Oh iya, jadi hari kali ini aku bakal bikin samyang challenge sama Sausan. Nah, tepuk tangan. kita bakal bikin yang original sama yang keju. Aku bakal coba yang original dan Sausan yang keju. Jadi ntar kita sambil makan, kita sambil cerita-cerita tentang kuliah kita. Yeay! Oke guys, tadi aku sama Sausan udah masak minyak. Ini minyak. Tarat. Sekarang kita makan. Oke. Ya, kita aduk dulu. Jadi kan kita itu oh ya jurusan kita belum tahu. Oh ya jurusan kita itu akuntansi. Jadi kita kuliah di IPB University. Apalagi oh ya nih kita cerita pas awal kita masuk. Kita angkatan 2017. Kalau aku SMA-nya jurusannya IPA. Pas Sausan Sama juga. IPA juga. Terus akhirnya kita pindah lintas minat anjay. Karena merasa nggak kuat. Nih, aku mau cerita dulu. Jadi kita itu angkatan 2017. Kalau aku udah 5 kali ditolak di berbagai ujian, SNMPTN ditolak, terus SBMPTN juga, sama ujian mandiri, terus juga ada sekolah ikatan dinas. Aku coba nih PDN itu cuma sampai tahap 2. Setelah berbagai drama yang panjang, akhirnya aku terima di IPB jurusan akuntansi. Kalau Sausan gimana? Sama banget. Tapi waktu SBM gua udah itu jadi tuh SBM milihnya udah IPS, emang udah mau jurusan IPS, padahal SMA-nya IPA. Kalau Dila kan SBM-nya IPA. Masih jurusan IPA. Nah, kalau aku gitu dah, aku mau yaudah dah. Kalau aku SBM udah emang mau IPS, emang dari awal udah mau kuliahnya IPS aja gitu. Nah, sama kayak Dila, dulu ikut ikatan dinas juga, sekolah ikatan dinas. Terus
semuanya diikutin deh pokoknya tes. Terus mandiri juga, mandiri diikutin. Terus emang belum jodoh sama univ-univ yang udah di daftar. Akhirnya Dia jodoh. diterimanya di sini. Emang jodohnya nggak jauh-jauh dari Jakarta, dari rumah tepatnya. Terus jurusannya emang maunya akuntansi, jadi ya udah pas. Yes. Dan kita bertemu di IPB. Terus jadi awal mulanya aku kenal Sausan itu, oh ya, kan kita sama-sama masuk IPB itu lewat Oh ya, reguler, lewat ujian tulis. jadi masuk sekolah vokasi IPB itu ada 2 jalur. Pertama itu undangan USMI namanya. Yang kedua Ujian tes tertulis. Nah itu reguler namanya. Nah kalau kita itu pakai ujian tes. Terus terus kita itu kenalnya pas MPKMB 54. Jadi kayak disuruh bawa Hilo gitu kan berdua. Jadi kan kita ada ospek. Iya. Ospek. Nah itu ospeknya itu disuruh bawa satu kotak Hilo yang bubuk itu. Nah itu harus berdua harus ada temennya gitu. Nah kita kan emang belum ada yang kenal gitu satu sama lain, terus kayak nanya-nanya gitu di grup. Jadi Iya, di grup siapa yang belum kan, yang belum ada teman. Terus akhirnya dengan ini seleksi alam akhirnya sama Dila. Iya. Nah awalnya kita nggak tahu tuh mukanya kayak gimana awalnya satu sama lain. Iya. Kayak Dila yang mana sih, kayak kan atribut buat Oh ya, bagiin tote bag itu ya? atribut buat ini Iya, apa sih? Iya, yang ada topi. MPKMB Iya, itu. pas kita baru ketemu pas bagian atribut buat MPKMB. Nah, pas itu. Terus udah. Nah, taunya kebetulan banget ternyata kita itu sekosan. Iya, malah kita nggak tahu gitu loh, kayak ya emang nggak ada omongan apapun. Terus ternyata pas udah ketemu akhirnya tahu ternyata kita sekosan. Iya, kita sekosan di Gama. Nah, Sasan lantai 4. aku lantai 3. Nah, jadi dari situ tuh kita kayak sering tapi kan kita beda kelas nih semester 1. Terus kayak kalau misalnya pulang kuliah, si Sausan sering ke kamar aku gitu. Jadi kayak gue ingat deh, terus dia cerita-cerita gitu kan. Nah, terus sering sering belajar bareng juga. Iya, saya buat ya UTS UAS. Gila, sobat ambis kita. Sama sih gue. Terus habis itu udah. Nah, habis itu apa sih cerita apa nih? Udah habis itu semester 1. Gimana semester 1 kan kamu anak IPA nih masuk ke IPS. Kaget gak kan? Oh iya. Nah, terus pas awal masuk kan aku kan dari IPA. Sebenarnya pas sebelum masuk sini juga udah belajar IPS kan, soalnya emang nah pas sebelum masuk ini IPB sebenarnya tuh udah belajar IPS, soalnya emang SBM-nya itu ngambilnya IPS kan. Nah SBM itu udah bimbel itu IPS, udah belajar gitu, tapi belum ngerti banget lah, namanya juga sebulan doang belajar IPS kan. Terus nah pas masuk kayak gitu, kayak terus ketemu dosennya juga, dosennya ini banget, dosennya bener-bener apa? Kayak gitu dia kayak harus tapi Pak Iman kok nyebut nama orang? jangan nyebut merek di sini. Iya nggak, maksudnya pas semester 1 kan mata kuliah dasar akuntansi tuh. Nah dosen beda, kita beda dosen, kita beda kelas, jadi kayak beda dosen lah pasti. Iya, terus aku tuh dapat dosen yang bapak itu pas di awal ngomong gini,
nih yang dari jurusan IPA siapa aja gitu kan, terus nunjuk tuh, pada nunjuk. Terus bapaknya bilang, saya ngajarinya pelan-pelan ya, karena ada anak IPA, jadi saya ngajarinya pelan-pelan gitu. Oh, udah diomong kayak gitu? Iya, diomong gitu sama dosennya tuh semester 1. Kalau aku gimana ya, Masa ngebukanya? awal-awal tuh kayak belum gitu loh, kayak ini gimana sih, kan dulu kan kita kan belasan awal kan kayak ngejurnal gitu kan, kayak belum ngerti gitu awal-awal. Terus kayak karena tertekan ya, kayak ih gimana nih dosennya kayak galak gitu, kayak pokoknya. Terus akhirnya dari situ belajar, terus kayak ngerjain PR, belajar bareng gitu. Terus alhamdulillah ngerti, jadi bisa dikit-dikit. Emang harus ada yang ini, Ada temen bareng belajar ya? iya. Terus ada yang apa sih dia namanya, harus ada tekanan gitu loh dari dosen, jadi baru ngerti gitu. Nah terus dari situ sebenarnya pas semester 1-2 belum terlalu banyak matkul akuntansi sih ya, Ya, masih yang dasar-dasar. ya, masih dasar, jadi kayak belum terlalu berat sih sebenarnya. Terus Tapi apa? udah, tapi kita kan jadwalnya, kalau kan jadwalnya beda ya sama Dila. Terus kayak kalau aku dari Senin sampai Sabtu kuliah, dan itu kayak ya Allah, Sabtu juga masih kuliah gitu ya. Kalau kita di sini IPB-nya vokasinya itu Sabtu masih ada kelas, dan itu dari pagi, dari jam 7. Terus kalau aku tuh pas yang semester 1 tuh masih yang homesick banget, masih yang homesick parah banget, kayak ya namanya juga ngerantau kan, jadi gitulah, kayak yang tiap malam nangis gitu-gitu deh. Karena aku tuh bener-bener di sini tuh bener-bener sendiri kan. Aku tuh nggak ada keluarga di sini, jadi kayak semua tuh bener-bener yang nemenin dia cuma teman doang gitu, teman di AKN tuh kayak sausan, terus teman-teman di organisasi juga. Jadi bener-bener semester 1 tuh walaupun kuliahnya santai ya, lumayan santai lah, tapi beratnya tuh di homesicknya. Terus lanjut semester 2 masih kayak gitu sih, masih dasar lah. Nah semester 3 udah mulai ini ya, semester 3 udah mulai berat tuh, udah mulai mata kuliahnya udah mulai akuntansi banget lah. Ya semester 3 tuh mata kuliahnya jadi nambah, terus jadi benar-benar semuanya akuntansi, nggak ada mata kuliah dasar. Dan itu benar-benar kita kaget ya, dia kayak langsung anjlok gitu loh nilainya. Iya parah. Ya langsung anjlok karena ya emang nggak terbiasa gitu sih. Intermediate itu semester apa sih? 3 udah 3 kan. Nah semester 3 itu ada salah satu mata kuliah yang kalau buat aku itu semester 3 itu paling berat, karena pertama bahasa Inggris nih, namanya itu intermediate. ya intermediate. Kalau bahasa Indonesianya akuntansi keuangan menengah. Ya. Nah nih buku itu kayak gini. Ya jadi kan awal itu kan dasar akuntansi, terus naik jadi akuntansi keuangan menengah 1. Habis itu naik lagi nanti akuntansi menengah 2 gitu. Sebel banget kan. Di sini tuh yang pas semester 3 ini Kalau tuh Advent apa? akuntansi keuangan lanjutan. Oh iya. Nah pas yang intermediate ini tuh kan semua itu bener-bener Sebenarnya ini yang jilid 1, jilid 2 ada lagi, jadi kayak lebih tebel gitu loh. ya itu ya Itu bahasa Inggris. semuanya bahasa Inggris tuh. Pokoknya bener-bener semuanya bahasa Inggris, semua Ya, bikin pusing lah. jurnal, bikin laporan Kita keuangan. harus ngerti artinya, terus harus ngerti cara ngerjainnya juga gimana. Jadi ya udah pusing banget. Gitu. Terus tau nggak, aku tuh pas semester 3 pas intermediate aku tuh sempat yang galau gitu dan kayak sumpah ini gak ngerti banget, kayak kayak yang kayak susah gitu loh, sampai gimana dong, ini gimana ya, sempat ada rasa ketakutan gitu loh. Terus Tapi akhirnya bisa dijalani dengan semester 4 gimana?
semester 4 kan kayak semester 3 tuh kayak masih ini ya penyesuaian gitu sama matkul-matkulnya. Terus lama semester 4 tuh mulai terbiasa dengan matkul akuntansi semua gitu. Jadi tapi oh ya, semester 4 tuh ada akuntansi keuangan menengah juga, intermediate juga ada. Intermediate juga ada. Intermediate 2 ya. Iya, lanjutannya. Nah, yang tadi kan semester 3 intermediate 1. Nah, ini intermediate 2. Lanjut semester 5. Nah, kalau semester 5 itu lebih berat lagi ya. Nah, ada yang namanya advance. Nih, Nah, itu salah satu bukunya itu ini. Advance. Nah, ini tebel sih kayaknya nih. Tuh. Udah tebel banget. Apa nih? Jangan. Saus. Nih, advance semester 5. Sama bahasa Inggris juga semuanya. Tapi yang kalau yang ini tuh kalau udah semester 5 tuh kita kayak udah terbiasa gitu kan dengan akun-akun bahasa Inggris semua, dengan laporan keuangan bahasa Inggris semua. Itu kita udah mulai terbiasa lah. Tapi ya tetap aja sih dengan semua hal tentang akuntansi ya tetap aja sih. Nah, terus di semester 5 itu pas di akhir semester 5 itu kita ada yang namanya kuliah pembekalan. Terus setelah kuliah itu drama banget sih, Mar. Kuliah pembekalan, terus habis itu dilanjut sama ujian kompetensi buat PKL. Nah, Pedes banget, guys. Terus yang ujian kompetensi itu ada 5 mata kuliah yang diujiankan. Yang pertama ada auditing, perpajakan, terus akuntansi pemerintah, akuntansi keuangan, sama apa sih lagi? Audit udah. Simak. Oh ya, sama sistem akuntansi. Nah, 5 itu kita harus lulus ke 5 itu ujiannya. Terus kalau nggak lulus ya remet. Pokoknya sampai bener-bener lulus, dan itu bener-bener sebuah tekanan banget buat aku, sampai yang bener-bener belajar parah. Karena benar-benar itu takut gitu loh. Iya, takut. Karena kan emang harus lulus. Itu emang nggak boleh nggak lulus, harus lulus fix. Nah, itu tuh takut kayak kita nggak lulus tuh orang-orang lulus gitu kayak takut. Soalnya kayak ada KKM gitu ya dulu. Terus ada nilai batas. Iya, terus kalau itu harus diulang kalau nggak sesuai KKM-nya. Iya, belum lagi kalau misalnya nggak lulus terus ketremet tuh soalnya tuh lebih susah lagi. Terus iya, akhirnya kita belajar bareng gitu kan di kosan aku, sama Retno juga, sama iya. Terus akhirnya pas udah lulus, sumpah seneng banget aku teriak-teriak pas udah lulus. UKOM. Ya lega banget, bisa libur. Seneng banget, iya. Bisa libur, bisa pulang kampung. Bisa pulang, aku abis lulus aku bener-bener langsung cabut ke bandara, bener-bener begitulah, saking senengnya udah lulus. Nah, terus lanjut di semester 6. Semester 6 ngapain San? Semester 6 itu kita udah persiapan bikin tugas akhir. Kita persiapan bikin tugas akhir. Kita PKL, magang. Iya, PKL selama 2 bulan. Nih, kita sekarang masih PKL nih, ambil persiapan bikin tugas akhir. Nah, doain kita ya. Semoga lancar. Amin. Nah, jadi kita tuh udah 3 minggu magang ya, 3 minggu PKL. Kalau aku PKL di KAP itu kantor akuntan publik di Depok, karena aku ngambil auditing. Kalau Salsan dia ngambil perpajakan, dia PKL di KKP, kantor konsultan pajak di Pondok Labu. Nah, kita udah selesai 3 minggu, udah hari Senin kita udah mau minggu keempat. Habis. Aku belum. Menang. Harusnya aku banyak ngomong. Aku ngomong ngambil makan. Terus?
diem pedes banget dia. Terus habis itu apa lagi ya? Oh iya, PKL itu bener-bener yang kayak, kalau aku kan tadi aku jadi auditor junior, kayak bener-bener jadi ngaudit gitu. Kasihan salah satunya keringetan, pedes. Iya bener. Sama kalau Salsan juga di kantor ya, Iya. iniin pajak-pajak pegawai perusahaan gitu ya nggak? Ngerekap gitu. Gitu dah. Kayak SPT. Nah, pokoknya gitu lah tentang pajak. Ya kita harus semangat, tinggal 6 minggu lagi. Yeay. 6 minggu lagi kan? Ya, 6 minggu lagi sampai tanggal 20 Maret. Habis itu kita seminar. Habis itu sidang, terus yudisium. Sudah. Sampai bertemu di GWW. Yeay. Doain kita ya guys. Semoga lancar sampai di GWW nanti. Yaudah. Amin. Amin. Jangan lupa foto bareng. Di koin PB, pesan IPB tahu kan koin-koin. Oh ya, buat kalian yang masih SMA, semangat ya belajarnya. Kalau kalian mau masuk IPB, ya udah masuk aja. Tes dulu. Apa lagi nih? Kalau kalian masuk IPB yang S1, kalian tahun pertama kalian bakal di asrama setahun. Tapi kalau kita enggak, kalau kita yang di vokasi tuh enggak, kita 3 tahun, kita langsung. Iya, kalau vokasi, kita kan vokasi berarti ada 3. Nah, kalau sama S1 tuh beda tempat. Jadi kalau kita tuh di kota Bogor, jadi kita tuh dekat di kota. Kalau yang satu itu di Dramaga, jadi jauh banget, lokasinya jauh. Kalau kita tuh di kota, jadi deket mall gitu. Sekolah vokasi sama sekolah bisnis itu di kota. Oh iya, yang di kota itu S1 bisnis. Habis. Aku tanpa minum loh dari tadi. Mantap. Ini pertama kalinya aku tanpa minum. Aku juga kok. Itu kamu minum. Dila bohong. Udah selesai. Oke guys, karena samilnya udah selesai, udah habis. Ini juga kita akhirkan videonya. Iya, sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih ya Salsan udah nemenin bikin video, udah sharing-sharing tentang masuk IPB gimana, tentang kuliahnya jadi anak akuntansi gimana sambil makan samyang. Sama. Yeay, sukses buat Salsan, semoga PKL lancar sampai wisuda Oktober nanti. Amin. Dila juga lancar-lancar. Amin. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya.